السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam ini dan pada dua malam selanjutnya adalah tentang tafsir surah Al-Hujurat, sebuah surah yang penuh dengan adab-adab Islami. Di dalam surah Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita adab-adab kepada Allah, adab-adab kepada Rasulullah, dan adab-adab kepada sesama manusia. Sehingga sebagian ulama menamakan surah Al-Hujurat ini sebagai suratul adab, ya. Surah adab. Karena sekali lagi surah ini penuh dengan adab-adab Islami. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan surah ini, perlu kita ketahui, dan memang sudah kita ketahui, ya, bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Agama Islam ini telah sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekatkan seseorang kepada syurga dan menjauhkan seseorang dari neraka kecuali telah dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah." Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kepada syurga, wa yuba'idu 'anil nar, dan menjauhkan dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Bahkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sampai burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, tidaklah burung mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali dijelaskan ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini sempurna sekali. Ya. Islam bukan hanya mengajarkan tentang akidah, Islam bukan hanya mengajarkan tentang ibadah, Islam bukan hanya mengajarkan tentang muamalah di dalam halal dan haram, akan tapi Islam juga membicarakan tentang masalah adab. Bahkan masalah adab ini merupakan salah satu misi utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, sebagaimana misi utama beliau yang lainnya adalah untuk memperbaiki akidah manusia. Dalam hadis yang sering antum dengarkan,
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Dan sungguh sangat banyak fadilah, keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syai'un athqala fil mizan min khuluqin hasan." Tidak ada amalan yang lebih berat bobot timbangannya nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Tidak ada amalan yang lebih berat bobot timbangannya nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilul jannah at-taqwa wa husnul khuluq." Amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah, kemudian akhlak yang mulia. Dan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im." Sesungguhnya orang yang beriman, dia bisa menyaingi ibadah orang yang selalu berpuasa sunat dan salat tahajud dengan akhlaknya yang mulia. Artinya kalau ada seorang mukmin, dia tidak pernah melakukan salat sunnah, dia tidak pernah melakukan puasa sunnah, akan tetapi dia memiliki akhlak yang baik, maka orang mukmin seperti ini dia bisa mengejar orang mukmin yang suka melakukan puasa sunnah dan yang suka melakukan salat tahajud dengan akhlaknya yang mulia. Dan orang yang berakhlak mulia, di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Inna aqrabakum majlisan ilayya yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Intinya sangat banyak sekali keutamaan, keistimewaan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Hujurat ini sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang akhlak-akhlak, adab-adab Islami, baik berkaitan kepada Allah, berkaitan dengan Rasulullah, ataupun berkaitan dengan sesama kaum muslimin. Baik, kita akan bacakan surah ini dan kita coba untuk merenungi maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang beriman. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan engkau dahului Allah dan Rasulnya. Di sini para ulama tafsir mereka memiliki beberapa tafsiran tentang makna jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya adalah jangan engkau mengambil keputusan sebelum Allah dan Rasulnya mengambil keputusan. Dan tafsiran ini sesuai dengan sebab turunnya ayat ini. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Zubair. Beliau mengatakan, suatu ketika ada utusan dari Bani Tamim datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan keislaman mereka. Ya, sekelompok orang dari Bani Tamim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan keislaman mereka. Dan di saat itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar dan Umar serta sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika mereka sudah mengikrarkan keislaman mereka,
Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, amir al-Qa'qa' bin Ma'bad ibn Zurarah." Wahai Rasulullah, jadikan di antara kelompok ini sebagai pemimpin, yaitu Al-Qa'qa' ibn Ma'bad ibn Zurarah. Jadi di antara kelompok yang datang dari suku Bani Tamim yang datang kepada Nabi, ada seseorang yang bernama Al-Qa'qa' bin Ma'bad ibn Zurarah. Dan orang inilah yang direkomendasikan oleh Abu Bakar sebagai pemimpin mereka. Ya. Jadikan dia wahai Rasulullah sebagai pemimpin Bani Tamim ini, yaitu Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. Kemudian mendengar itu Umar ibn al-Khattab, dia mengatakan, "Bal amir al-Aqra' bin Habis." Ya Rasulullah, jangan engkau jadikan Al-Qa'qa' bin Ma'bad sebagai pemimpin mereka, akan tetapi jadikanlah Al-Aqra' bin Habis sebagai pemimpin mereka. Mendengar Umar ibn al-Khattab mengatakan seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ma aradta illa khilafi." Wahai Umar, sesungguhnya engkau selalu berusaha untuk menyelisihi pendapat saya. Kecewa Abu Bakar mendengar Umar mengatakan seperti itu. Engkau memang selalu berusaha untuk menyelisih pendapat saya. Maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Ma aradtu khilafak." Aku tidak bermaksud untuk menyelisih pendapatmu, tetapi inilah pendapat saya, bahwasanya Al-Aqra' bin Habis lebih berhak untuk menjadi pemimpin mereka. Maka turunlah ayat ini. Ya. Turunlah ayat ini menegur mereka, jangan mereka mengambil keputusan bahwa si fulan yang lebih baik jadi pemimpin sebelum Nabi SAW memutuskan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mengambil keputusan mendahului Allah dan mendahului Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, bahwasanya maksud daripada ayat ini adalah jangan engkau mengedepankan ucapan orang lain di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Jangan engkau menangkan ucapan orang lain di atas ucapan Allah dan Rasulnya, siapapun orang tersebut. Entah dia orang alim besar, entah dia seorang ustadz, entah dia seorang muballigh, entah dia seorang tokoh dan seterusnya. Jangan engkau dahulukan ucapannya daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Jangan engkau dahulukan ucapannya daripada Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dan tafsiran ini juga sahih, ya. Ayat ini telah banyak hilang di kalangan kaum muslimin pada saat ini, di mana banyak di antara kaum muslimin yang taklid kepada tokoh mereka, ya. Bahkan di antara mereka ada yang berani meninggalkan ayat-ayat Al-Quran, berani meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW gara-gara tidak sesuai dengan ucapan-ucapan tokoh mereka. Padahal kalau kita merunut dan melihat ucapan daripada para imam, utamanya imam yang empat, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, kebanyakan mereka, bahkan semua mereka mengajak pengikut mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dan meninggalkan ucapan mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Saleh bin Muhammad Al-Fullani dalam kitabnya Iqadhu Himam Ulil Absar, Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza ra'aitum qawli yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasulullah SAW fatruku qawli." Apabila kalian menemukan ada di antara pendapatku yang bertentangan dengan kitabullah Al-Quran atau bertentangan dengan khabar, yaitu hadis Nabi SAW, fatruku qawli, maka tinggalkan pendapatku. Ini jelas sekali Imam Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Jika engkau temukan ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tinggalkan pendapatku. Begitu pula Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti wa usib." Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Ukhti wa usib, aku bisa benar dan aku bisa salah. Fanzuru fi ra'yi. Apabila kalian melihat pendapatku, maka cek pendapatku tersebut. Fama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ambillah dia.
wa ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh, dan apa-apa di antara pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah maka tinggalkanlah ia. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm bahwasanya di antara semua imam yang 4 yang paling keras menentang masalah taklid fanatik buta adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian menemukan di dalam kitabku syai'an yukhaliful kitab wa sunnah, suatu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, fakhudul kitab wa sunnah, ambillah Al-Quran dan sunnah, wada'u qawli, dan buang pendapatku. Dimanapun kalian menemukan di antara kitab-kitabku, baik itu kitab kitab Ar-Risalah maupun yang lainnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aitumuni aqulu qawlan yukhaliful kitab wa sunnah, apabila kalian menemukan ada pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, fa'lamu anna aqli qad dhahab, maka ketahuilah bahwasanya tatkala aku mengeluarkan pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah itu, tatkala itu akalku sedang hilang, tatkala itu aku sedang gila, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengucapkan kalimat yang sama. La tuqallidni, jangan kalian fanatik kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan kalian fanatik kepada Imam Malik. Wala Syafi'iyah, jangan juga kepada Imam Syafi'i. Wala Auza'i wala Thawri, tidak juga kepada Imam Auza'i maupun Thawri. Wa khudhu min haitsu akhadhu, akan tetapi ambillah agama ini dari mana mereka mengambil, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah sifat salat Nabi, ketika membawakan ucapan-ucapan para imam ini, beliau mengatakan, ketika seseorang menemukan di antara ucapan imamnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian dia bersikeras untuk mengikuti pendapat imamnya dan menentang atau membuang Al-Quran dan hadis, sesungguhnya pada saat itu dia bukannya memuliakan imamnya, tetapi dia menghinakan imamnya. Kenapa? Karena imamnya semuanya menyuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Otomatis ketika dia berpegang kepada pendapat imamnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, otomatis dia tidak mendengarkan ucapan imamnya yang menyuruh dia kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan ketika kita mendapatkan ada di antara ucapan para ulama yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, khususnya imam yang 4, karena mazhab yang 4 inilah yang diakui, ya, meskipun ada mazhab-mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad. Apabila kita menemukan ada pendapat mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita harus yakini bahwasanya ketika mereka berpendapat menyelisihi Al-Quran dan hadis, mereka tidak sengaja berpendapat seperti itu. Jangan ada di dalam hati kita bahwasanya mereka sengaja menyelisihi Al-Quran dan hadis. Bisa jadi mereka berpendapat tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis karena ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka seperti itu. Di antaranya mereka belum mendapatkan dalil yang benar sehingga mereka berpendapat selain daripada apa yang ditunjukkan oleh dalil. Suatu contoh sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, bahwasanya suatu ketika Al-Imam Ibnu Wahab hadir di majelisnya Imam Malik. Imam Malik bin Anas, beliau hadir di majelis Imam Malik. Kemudian Imam Malik selesai pengajian, beliau ditanya oleh salah seorang jamaahnya tentang hukum menyela-nyela jari kaki ketika berwudu. Ya, ketika antum membasuh kaki, apakah perlu sela-sela jari kaki itu disela? Ya, seperti ini. Seperti kita membasuh tangan, apakah perlu disela-sela di antara jari-jari tangan kita atau di antara jari-jari kaki kita? Imam Malik mengatakan, laisa dzalika 'alan nas. Itu tidak perlu dilakukan oleh orang. Artinya itu bukanlah perkara yang sunnah. Imam Ibnu Wahab mengatakan, fataraktuhu hatta khaffan nas. Aku biarkan Imam Malik berpendapat seperti itu
sampai jamaah semuanya bubar. Dan ini akhlak seorang penuntut ilmu. Kalau misalnya gurunya salah, ya, gurunya salah dan dia mengetahui kesalahan gurunya, jangan dia tegur di depan orang banyak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inna nusha bainan nas naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Memberikan nasihat di depan orang banyak, ada orang salah di depan orang banyak, kemudian langsung kita berikan nasihat, hakikatnya itu adalah celaan dan cacian. Kalau engkau berikan nasihat kepadaku seperti itu, aku tidak ridho mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Jadi Ibnu Wahab mengatakan fataraktuhu, aku tinggalkan, aku biarkan Imam Malik berpendapat seperti itu sampai orang-orang pergi. Kemudian ketika majelis beliau sudah sepi, tidak ada lagi kecuali saya dan beliau, saya mengatakan indana fi dzalika sunnah. Wahai imam, sesungguhnya masalah menyela-nyela jari kaki ketika berwudu itu ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Kemudian Imam Malik mengatakan apa itu? Kemudian disampaikan sebuah hadis lengkap dengan sanadnya, di mana dari salah seorang sahabat yang bernama Al-Mustawrid. Al-Mustawrid ini mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Aku melihat Nabi SAW, beliau ketika berwudu, beliau menyela-nyela di antara jari-jari kaki beliau dengan kelingking tangan kiri beliau atau tangan kanan beliau, yaitu beliau sela-sela dengan kelingking beliau. Imam Malik mendengarkan hadis tersebut dengan sanadnya, beliau mengatakan inna hadzal hadis hasan, sesungguhnya derajat hadis ini hasan, lam asma'hu qat illa al-an, aku tidak pernah mendengar hadis ini kecuali sekarang. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, terkadang ada seorang ulama berpendapat menyelisihi Al-Quran dan hadis, mereka tidak sengaja seperti itu, akan tetapi bisa jadi karena dalil belum sampai kepada mereka. Imam Malik mengatakan, aku tidak pernah mendengar hadis tersebut kecuali saat ini saja, ya. Kemudian setelah itu kata Ibnu Wahab, pada pengajian di kesempatan berikutnya Imam Malik ditanya juga tentang permasalahan yang sama, apa hukumnya menyela-nyela jari kaki ketika berwudu? Imam Malik mengatakan hukumnya sunnah, langsung dirubah pendapatnya. Jadi ini dia tafsiran para ulama tentang ayat ini. Yang kedua adalah, jangan engkau mengedepankan ucapan manusia di atas ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Artinya takutlah kepada Allah, jangan sampai kalian melakukan hal seperti ini, mendahulukan ucapan orang di atas ucapan Allah dan Rasulnya, atau mengambil keputusan sebelum Allah dan Rasulnya mengambil keputusan. Jangan kalian lakukan. Takutlah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Artinya ucapan kalian mengucapkan ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya putuskan, Allah dengar, alim, dan Allah ketahui itu, dan Allah akan balas nanti pada hari kiamat. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga turun, sebab turunnya adalah sama dengan sebab turun ayat yang pertama, yaitu ketika Abu Bakar dan Umar cekcok dalam masalah siapa yang akan menjadi pemimpin. Pada saat itu di dalam riwayat Bukhari dikatakan fatarafa'at aswatuhuma, suara mereka meninggi, ya. Ketika mereka debat, urat-urat leher mereka kelihatan dan suara mereka meninggi di atas suaranya Nabi SAW. Maka turun juga ayat yang kedua ini setelah ayat yang pertama, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi SAW, ya. Di dalam ayat ini juga terdapat sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Shammas. Thabit bin Qais bin Shammas ini orangnya kalau ngomong itu tidak bisa kecil-kecil, ya. Suaranya tidak bisa kecil-kecil, pasti suaranya itu keras. Memang sudah tabiatnya seperti itu, ya. Karena ada sebagian orang itu tabiatnya suaranya keras. Itu saya pernah kenal ada seorang ustadz, beliau kalau ngisi kajian kayak orang marah, ya. Saya pernah ditanya, ustadz, ada
kertas gitu, ditanya, disampaikan, Ustadz, apa bisa antum menyampaikan kajian kecil-kecil saja? Antum kayak orang marah. Beliau katakan, kalau suara saya kecil, kalau saya rendahkan lagi volumenya, suara saya enggak keluar. Suara saya tidak bisa keluar. Memang ini volume yang paling kecil. Ya. Ada orang seperti itu. Nah, Thabit bin Qais bin Syammas ini, dia tipenya seperti itu. Orangnya keras suaranya. Akhirnya ketika turun ayat ini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas suara Nabi, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, serta jangan engkau memanggil Nabi sebagaimana kalian memanggil sebagian yang lain, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, sehingga membuat amal ibadah kalian menjadi batal sedangkan kalian tidak menyadari. Ketika ayat ini turun, Thabit bin Qais bin Syammas yang sebelumnya dia selalu rajin hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ayat ini turun tiba-tiba dia menghilang. Dia tidak pernah hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan, di mana Thabit bin Qais. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat, siapa di antara kalian yang tahu tentang keberadaan Thabit bin Qais bin Syammas? Salah seorang sahabat mengatakan, di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya sahabat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sahabat itu mengatakan, saya mengetahui wahai Rasul alaihi salatu wasallam, karena saya adalah tetangganya. Nabi SAW akhirnya mengutus sahabat tersebut menemui Thabit bin Qais di rumahnya. Ternyata Thabit bin Qais, dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Dia duduk di rumahnya sambil menangis. Kemudian ditanya, ma sya'nuk? Wahai Thabit bin Qais, mengapa engkau menangis? Thabit bin Qais mengatakan, inna amali qad habata, sesungguhnya amalku semuanya telah hancur. Subhanallah. Wa ana minan nar, dan saya termasuk daripada penduduk neraka. Wa ana min ahlin nar, saya termasuk penduduk neraka. Langsung dia pahami ayat ini. Saking takutnya para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Ketika ayat ini turun, dia diam di rumahnya. Takut jangan-jangan dia ketika mengajak Nabi SAW berbicara, jangan-jangan suaranya yang keras mengalahkan suara Nabi SAW. Dia mengatakan, sesungguhnya amal perbuatanku sudah terhapus dan aku termasuk penduduk neraka. Kemudian dia menangis. Maka sahabat yang datang menemuinya itu pulang kembali kepada Nabi SAW dan mengabarkan kabar ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, idhab ilaihi, kembali kepada Thabit bin Qais, temui dia lagi. Faqul lahu, katakan kepadanya, innahu laisa min ahlin nar, bahwasanya dia bukanlah penduduk neraka, wa innahu min ahlil jannah, akan tetapi dia adalah penduduk surga. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mendengar ucapan Nabi SAW, dia mengatakan, kunna narahu yamshi baina adhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Thabit bin Qais ini kami melihatnya berjalan-jalan di antara kami dan kami mengetahui bahwasanya dia adalah penduduk surga. Dialah penduduk surga yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini salah satu keutamaan Thabit bin Qais. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ini ada satu permasalahan disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama mereka membenci orang-orang mengangkat suara di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mati, beliau mulia sebagaimana beliau mulia ketika beliau hidup. Oleh karena itu, para ulama banyak mengingatkan ya, jamaah haji, kalau menziarahi kuburan Nabi SAW kemudian sambil menangis mengangkat suara, ini sangat berbahaya. Dia kena dengan ayat ini. Ya, kena dengan ayat ini. Kemudian juga permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat ini adalah tentang masalah mengangkat suara di majelis ilmu, khususnya majelis yang di sana terdapat ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah juga kena dengan ayat ini? Para ulama mengatakan kena. Orang yang mengangkat suaranya di majelis ilmu, ketika sang penceramah menyampaikan hadis Nabi, dia angkat suaranya, dia berteriak misalnya, mengingatkan orang lain karena ada yang bermain, kemudian dia teriak menegurnya, dia kena dengan ayat ini. Ya. Kenapa? Karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sebutkan tadi malam di kajian di Masjid Muhajirin tentang ada para ulama di majelis ilmu, ya.
disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala bahwasanya di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ulama besar, di sana orang-orang yang hadir di sana la yutahaddats, tidak ada orang yang berbicara di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Wala yubra qalam, bahkan tidak ada yang berani mengasah pensilnya apabila pensilnya patah. Ya, karena orang dahulu ketika mereka kajian tidak menggunakan pena atau apa, mereka menggunakan pensil atau menggunakan sesuatu yang bisa dipakai menulis, dan kalau diasah akan mengeluarkan suara. Mereka tidak berani. Subhanallah. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya di dalam majelisnya Imam Syafi'i tidak ada yang berani membalik kitabnya sampai keluar suara. Jadi kalau mereka membalik kitabnya, mereka hati-hati supaya tidak keluar suara. Adab mereka menjaga adab di dalam majelis ilmu para ulama terdahulu. La yubra qalam wa la yatabassam ahadun, bahkan tidak ada yang berani tersenyum. Subhanallah, tidak ada yang berani tersenyum di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Ya, kalau ada yang tersenyum, kata Imam Adz-Dzahabi menukilkan dari Ahmad bin Sinan, idza tahaddatsa ahadun aw tabassam, kalau ada yang berbicara dilihat oleh Abdurrahman bin Mahdi atau ada jamaahnya yang tersenyum, labisa na'lahu wa kharaj, langsung diambil sendalnya, dia keluar. Abdurrahman bin Mahdi ditinggalin semua ininya, apa, jamaahnya, ditinggalkan jamaahnya. Ini jamaah tidak ada adabnya, kata beliau. Bagaimana kalau mereka melihat adab kita saat ini? Gak bakal ada pengajian, gak bakal ada majelis taklim, ditinggalkan oleh mereka. Subhanallah, jauh sekali adab kita dengan adab mereka para ulama. Ya. Kalau ada yang tersenyum saja, itu ditinggalkan majelisnya oleh Abdurrahman bin Mahdi. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya mengangkat suara di majelis ilmu yang di sana dibacakan Al-Quran, apalagi hadis Nabi SAW, ataupun nasihat-nasihat yang lainnya, ini juga kena dengan ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, dan jangan kalian menjaharkan suara kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian menjaharkan suara kalian kepada sesama kalian. Artinya, kata para ulama tafsir, maksudnya adalah jangan kalian memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian memanggil di antara kalian. Biasanya kita kalau memanggil teman-teman kita, kita panggil dengan namanya. Jangan kalian panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Jangan kalian panggil Nabi dengan nama Muhammad, ya Muhammad, jangan, atau ya Ahmad, jangan. Akan tetapi panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang Allah panggil beliau, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, seperti itu Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memanggil Nabi dengan panggilan Nabi, Allah memanggil Nabi dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Akan tetapi tidak ada ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu keistimewaan Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Antum kalau buka Al-Quran, banyak sekali ayat Allah yang mengatakan ya Musa, wahai Musa, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ya Isa, wahai Isa, ya Daud, wahai Daud, dan seterusnya. Semua nabi dipanggil dengan nama nabi, dengan nama mereka. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu, dan seterusnya. Jadi jangan kalian panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian memanggil orang-orang di antara kalian. An tahbata a'malukum. Kenapa? Karena kalau kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi, atau kalau kalian memanggil Nabi dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, an tahbata a'malukum, itu bisa menghancurkan amal perbuatan kalian, bisa menghapus amal perbuatan kalian. Bagaimana perbuatan seperti ini bisa menghapus amal seseorang? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena kalau kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi,
atau kalian memanggil Nabi dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan membuat beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi marah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, maka Allah pun akan marah. Dan ketika Allah marah, maka Allah akan menghancurkan seluruh amal perbuatan kalian. Ya. Allah bisa saja menghancurkan amal-amal perbuatan kalian. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak sadar. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka, inda Rasulillah di sisi Rasul alaihi salatu wassalam, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, mereka itu adalah orang-orang yang hati mereka dibersihkan oleh Allah agar dimasuki oleh ketakwaan. Hati mereka disiapkan oleh Allah untuk dimasuki oleh ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka ampunan dan bagi mereka pahala yang besar. Orang-orang yang merendahkan suaranya, setelah dahulu mereka mengangkat suara mereka di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, tetapi setelah mereka mengetahui bahwasanya itu tidak boleh, kemudian mereka rendahkan, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka pahala yang besar. Dikatakan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Umar ibn al-Khattab yang tadinya mengangkat suara bersama Abu Bakar di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat ini, maka Umar ibn al-Khattab, kata Abdullah ibn Zubair, fakana Umar la yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yastafhimahu. Umar ibn al-Khattab setelah turun ayat ini, kalau dia berbicara di hadapan Nabi, menyampaikan suatu ucapan, suaranya itu tidak didengar oleh Nabi. Hatta yastafhimahu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tadi kamu ngomong apa? Ya, sampai seperti itu. Subhanallah. Cepatnya para sahabat kembali kepada kebenaran. Tadinya dia angkat suaranya sampai mengalahkan suara Nabi. Ketika turun ayat ini, Umar ibn al-Khattab tidak berani ngomong di hadapan Nabi. Apabila dia ada keperluan nyampein kepada Nabi, Nabi SAW sampai ulang, kamu ngomong apa? Saya nggak dengar, ulangi, kamu ngomong apa? Sampai begitu Nabi SAW. Sampai begitu Umar ibn al-Khattab bersikap setelah turun ayat ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang merendahkan suaranya, yang sebelumnya dia angkat suaranya kemudian dia rendahkan setelah turun peringatan, lahum maghfirah, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan terdahulu diampuni oleh Allah, wa ajrun azim, dan bagi mereka pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sedangkan orang-orang yang memanggil Nabi, yang memanggilmu wahai Muhammad, min wara'il hujurat, dari luar kamar-kamar, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya sebab turun ayat ini yaitu ketika datang rombongan dari Bani Tamim tadi untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menuju kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui istri Nabi itu sebagian mengatakan 9, ada juga mengatakan 11, ya. Setiap istri beliau memiliki kamar tersendiri. Jadi mereka datang, satu orang ke kamarnya Aisyah, satu orang ke kamarnya Hafsah, bukan berarti masuk. Akan tetapi mereka datang ke pintu, ke depan pintu setiap kamar istri beliau. Kemudian di sana mereka panggil nama Nabi dari luar. Mereka katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, dan seterusnya sambil berteriak. Kata Allah, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan di antara mereka tidak berakal. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak berakal atau tidak mengetahui. Walau annahum sabaru, seandainya mereka sabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar sendiri dan menemui mereka, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu faedah penting, bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, kata para ulama tafsir,
apabila kalian sudah terlanjur melakukan hal seperti ini, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan bertaubatlah. Rahim dan Allah Maha Penyayang, jangan berputus asa apabila kalian melakukan kesalahan. Jadi potongan-potongan atau ujung-ujung ayat tersebut itu memiliki kaitan dengan awal ayat. Dan ini merupakan balaghah atau tingginya sastra Al-Qur'an. Makanya orang-orang Arab ya, orang-orang Quraisy itu mereka pandai sekali bersyair. Mereka pandai sekali bersyair. Bahkan dikenal di kalangan kaum Quraisy itu ada sebuah pasar namanya Suku Ukaz. Sebuah pasar namanya Ukaz. Di sana di pasar tersebut setiap kabilah itu mereka di sana lomba menandingkan satu orang utusan mereka, yaitu tanding syair. Tanding syair. Siapa yang paling baik syairnya maka dia diberikan hadiah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, saking senangnya orang Arab tentang masalah sastra bahasa Arab itu, senangnya mereka bersyair, sampai-sampai mereka kalau misalnya kalah bertanding di dalam masalah syair, itu bisa menyebabkan peperangan di antara mereka. Ya. Makanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi? Karena orang-orang kafir Quraisy itu mereka senang sekali bersastra. Mereka saling membangga-banggakan bahwasanya kabilah mereka lah yang paling pandai bersastra. Makanya Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan kitab yang paling baik sastranya. Bahkan Allah tantang semua manusia, bahkan jin, berkumpul menjadi satu, mendatangkan satu ayat saja, tidak akan mampu menandingi Al-Qur'an. Ya. Jadi potongan ayat, ujung ayat itu ada kaitannya dengan awal ayat. Ya. Jangan antum remehkan. Ketika antum membaca terjemahan misalnya, antum renungi ya potongan ayat. Kalau misalnya ada yang mengatakan innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba antum ulang baca terjemahan awalnya. Pasti ada kaitannya. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, ada sebuah kisah ya, bahwasanya ada orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, di mana orang Arab Badui itu biasanya bahasanya belum terkontaminasi, belum ada penduduk-penduduk lain yang datang, berbeda dengan Arab kota. Banyak sekali penduduk-penduduk lain dari negara-negara lain, tempat-tempat lain yang datang, sehingga bahasa Arab mereka tercemar, tidak lagi murni. Adapun Arab Badui, Arab pedesaan, itu bahasa mereka masih murni. Ada seorang Arab Badui, dia sholat di belakang imam ya. Dia sholat di belakang imam. Kemudian imam ini membaca ayat di dalam surat Al-Maidah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim, kata imamnya. Seorang pencuri laki-laki maupun wanita, maka potonglah tangan mereka. Pencuri laki-laki maupun wanita, potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Arab Badui ini mengatakan subhanallah, menegur imamnya, padahal Arab Badui ini tidak hafal Al-Quran. Subhanallah, imamnya ulang lagi. Kemudian setelah berkali-kali baru imamnya ingat, dia mengatakan wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baru Arab Badui ini diam. Selesai salam, imamnya nanya, siapa yang negur tadi? Saya, katanya. Kamu hafal Al-Quran? Tidak. Kenapa kamu berani negur? Karena saya yakin yang kamu baca pertama kali itu bukan ucapan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia pengampun lagi Maha Penyayang, tidak mungkin dipotong tangannya. Subhanallah, tidak mungkin dipotong tangan pencuri itu, dimaafkan oleh Allah. Tapi karena Allah perkasa, makanya Allah potong, dan Allah bijaksana, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan hukum itu. Makanya saya diamkan kamu ketika kamu mengatakan wallahu azizun hakim. Nah, jadi ini balaghah sastra Al-Quran. Kalau antum pahami makna Al-Quran, subhanallah, tidak ada kalam yang lebih tinggi daripada Al-Quran ya, tidak ada kalam yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka wahai Muhammad, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun apabila mereka melakukan kesalahan, Rahim dan Maha Penyayang, sehingga mereka tidak perlu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Isya ya? Taib. Saya cukupkan sampai di sini.
Insyaallah nanti setelah salat Isya kita ambil 2 ayat lagi atau 3 ayat. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit tentang tafsir surah Al-Hujurat. Kita telah sampai pada ayat yang kelima, dan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima ini berkaitan dengan adab kita kepada Allah dan juga kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung sedikit pada ayat berikutnya tentang adab terhadap sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka cross checklah terlebih dahulu, periksa kebenaran berita tersebut terlebih dahulu. An tusibu qauman bijahalah, karena kalau kalian terima begitu saja berita yang dibawa oleh orang yang fasik, bisa jadi kalian akan menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum bijahalah, sedangkan kalian tidak tahu, ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga akan menyebabkan kalian menyesal atas apa yang kalian lakukan. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam kitab Musnad dengan sanad yang hasan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah, ya. Mengutus Al-Walid ibn al-Mughirah menuju suku Bani al-Mustaliq untuk mengambil sedekah, untuk mengambil zakat. Berangkatlah Al-Walid ibn al-Mughirah ini kepada Bani al-Mustaliq untuk mengambil zakat. Akan tetapi di tengah perjalanan, Al-Walid ibn al-Mughirah dia melihat orang-orang Bani al-Mustaliq datang, sedangkan orang-orang Bani al-Mustaliq ini tidak melihat dia. Akhirnya Al-Walid ibn al-Mughirah ini ketakutan. Dia ada prasangka jangan-jangan Bani al-Mustaliq ini ingin menyerang dia. Kemudian dia pulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini prasangka dia, ya. Dia pulang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Bani al-Mustaliq tidak mau mengeluarkan zakat dan mereka berusaha untuk membunuh saya, padahal dia belum ketemu. Dia cuma ngelihat dari kejauhan, ya. Dia pulang, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Bani al-Mustaliq tidak mau mengeluarkan zakat dan mereka ingin membunuh saya. Maka Nabi SAW marah. Kemudian beliau menyiapkan pasukan untuk menyerang Bani al-Mustaliq. Berangkatlah pasukan ini dan ternyata ketemu di jalan, ya, karena orang Bani al-Mustaliq juga keluar dari tempat mereka. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya ketua daripada Bani al-Mustaliq ini yang bernama Al-Harith bin Dirar, dia sebelumnya mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjanji bahwasanya pada hari ini dia akan mengutus utusannya untuk mengambil zakat dari kita. Tetapi sampai hari ini belum datang, sampai saat ini belum datang. Coba mari kita lihat, mungkin ada kejadian, ya. Akhirnya mereka keluar untuk melihat apakah ada kejadian atau tidak. Ternyata siapa namanya Al-Walid ibn al-Mughirah ini dia mengatakan orang-orang Bani al-Mustaliq mau menyerang saya, mau membunuh saya. Pulanglah dia. Pasukan Nabi SAW siap untuk menyerbu Bani al-Mustaliq. Di tengah jalan ketemu Al-Harith bin Dirar ini mengatakan, ila aina antum, mau kemana kalian? Pasukan Nabi mengatakan, kami mau ke Bani al-Mustaliq. Untuk apa? Untuk menyerang kalian.
Kenapa? Karena kalian ingin menyerang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalian tidak mau mengeluarkan zakat. Heran Al-Haris bin Dirar ini. Dia mengatakan ma atani wa ma ra'aituhu wa ma atani. Saya tidak pernah melihat dia dan juga dia tidak pernah melihat saya. Dia tidak pernah mendatangi saya. Kok bisa ada kejadian seperti ini? Akhirnya turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka cari cross check terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalah, karena kalau tidak kalian wahai Muhammad dan para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menyerang Bani Mustalik. Antusibu qauman bijahalah, kalian akan menimpakan musibah kepada Bani Mustalik sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian akan menyesal nantinya. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan adab yang sangat mulia sekali sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ayat ini kata beliau merupakan suatu adab alladzi yanbaghi an yata'addab biha ulul absar. Hendaklah digunakan beradab, dipraktikkan oleh orang-orang yang memiliki akal, terutama di zaman kita ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Para ulama menjelaskan, kalau misalnya ada orang datang kepada kita membawa suatu berita, kalau orang tersebut kita sudah ketahui bahwasanya dia adalah orang yang fasik. Yang namanya orang fasik itu para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan orang fasik itu adalah orang yang suka berbohong. Sebagian ulama juga mengatakan orang yang fasik itu al-mu'lin bi ma'siyatihi, orang yang kalau berbuat maksiat terang-terangan. Ya. Orang yang kalau berbuat maksiat dia terang-terangan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan orang yang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau dia terus-menerus melakukan dosa kecil. Terus-menerus, ini orang fasik. Intinya kalau ada orang datang kepada kita, kita ketahui dia ini sifatnya adalah fasik, maka sudah, jangan diterima beritanya. Atau cross check terlebih dahulu. Kalau tidak tolak, cross check terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada orang yang datang kepada kita, orang soleh orangnya, terkenal jujur, kemudian taat kepada Allah, hukum asalnya orang seperti ini kalau menyampaikan berita diterima beritanya. Kenapa? Karena Allah hanya mengatakan kalau datang kepada kalian orang fasik, bukan orang soleh. Kalau datang kepada kalian orang fasik baru cross check terlebih dahulu. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan kalau itu orang soleh, orang yang adil, yang menjaga ketaatan kepada Allah kemudian jujur, kalau datang membawa berita, terima beritanya. Ini hukum asalnya. Akan tetapi disebutkan oleh sebagian ulama, di zaman fitnah perlu juga kita cross check meskipun dia adalah orang soleh. Kenapa? Karena bisa jadi orang soleh tersebut dia mendapat kabar dari orang yang bukan soleh, ya, orang yang fasik, sehingga dia salah menerima berita, kita pun mendapatkan berita yang salah. Di zaman yang penuh dengan fitnah diperlukan at-tatsabbut wa tabayyun, yaitu cross check di dalam mengambil berita. Sebagaimana kajian kita dahulu tentang masalah qila wa qal, mengambil berita kemudian menyebarkannya tanpa cross check terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya sekali. Cukuplah menjadikan dia berbahaya kita yang menerima berita tersebut kemudian kita ikut menyebarkannya, kita dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Sebagai pendusta, pembohong. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta, pembohong apabila ia suka menyebarkan berita yang ia dengar. Sudah diam saja. Apalagi kalau berita tersebut berkaitan dengan fitnah, ini diam saja. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zaman yang akan terjadi di sana fitnah, beliau SAW mengatakan nanti akan datang, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nanti akan datang suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Kata Nabi, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya orang yang nimbrung
itu sangat jelek sekali. Orang yang tidak ikut-ikutan, yang diam itu lebih baik daripada orang yang ikut-ikutan. Sampai sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya di antara kalian di zaman fitnah tersebut memiliki kambing, maka sudah sibukkan diri dengan kambingnya, jangan ikut-ikutan. Sibukkan diri dengan kambingnya, pergi ke gunung, kata Nabi SAW. Ya. Di zaman yang penuh dengan fitnah, bahkan berita dari orang yang soleh, disebutkan oleh sebagian ulama, perlu juga di cross check, karena kita khawatir jangan-jangan berita yang didapatkan oleh orang soleh tersebut dia dapatkan dari orang yang tidak soleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila datang kepada kalian orang fasik, maka cross check terlebih dahulu. Kemudian perincian yang ketiga, apabila datang kepada kita orang yang kita tidak ketahui statusnya apakah dia fasik atau soleh, maka di sini juga harus cross check terlebih dahulu. Makanya para ulama hadis khususnya di sana, kalau kita belajar ilmu hadis, ada pembahasan tentang perawi yang dia majhulul hal, perawi yang tidak diketahui keadaannya, ya. Apakah dia ini orangnya siqah terpercaya ataukah dia orangnya tidak siqah, tidak terpercaya. Perawi yang seperti ini apabila dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Saking hati-hatinya para ulama, jangan-jangan dia orang fasik, ternyata dia fasik kemudian kita ambil hadisnya, berarti kita melanggar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa'lamu, dan ketahuilah, anna fikum Rasulullah, sesungguhnya di antara kalian ada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum, seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam mengikuti setiap kemauan kalian, la'anittum, niscaya akan terjadi masyaqqah, terjadi kesulitan di dalam umat Islam ini. Kata para ulama, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengambil begitu saja pendapatnya Abu Bakar yang mengatakan jadikan Al-Qa'qa' bin Ma'bad sebagai pemimpin, atau mengambil begitu saja pendapatnya Umar yang mengatakan jadikan Al-Aqra' bin Habis sebagai pemimpin, niscaya suatu saat nanti kalau Nabi selalu mengambil pendapat kalian, maka suatu saat nanti akan terjadi kesulitan di antara kalian. Kenapa? Karena yang paling mengetahui maslahat kalian adalah Allah, kemudian Allah titipkan pengetahuan tersebut melalui Nabi kalian, bukan kalian. Ya, bukan kalian. Kalau Nabi selalu mengambil pendapat kalian, maka suatu saat nanti akan terjadi masyaqqah, kesulitan di dalam umat Islam ini. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, wal isyan, kemaksiatan. Maksudnya para sahabat setelah mengetahui bahwasanya mereka tidak boleh membuat keputusan sebelum Allah membuat keputusan dan sebelum Rasul alaihi salatu wasallam membuat keputusan, maka mereka kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah mentakdirkan para sahabat cinta kepada keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala hiasi keimanan itu di dalam hati para sahabat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan para sahabat membenci kedurhakaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humur rasyidun, mereka yang kembali setelah mereka salah, kembali kepada kebenaran, mereka lah orang-orang ar-rasyidun yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan minallahi wa ni'mah, semuanya itu adalah karunia dari Allah dan merupakan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inilah dia ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit tafsiran singkat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Sepertinya tidak ada ya. Baik, karena juga ini sudah larut ya. Saya dulu kenal ya salah seorang pendiri pengasas dakwah salaf di Lombok. Beliau orang yang pertama kali dakwah ya.
Beliau orang yang pertama kali dakwah salaf di Lombok. Dan ketika itu banyak sekali rintangan. Beliau kalau ngisi kajian paling lama 30 menit. Paling lama 30 menit. Tidak mau 1 jam, tidak pernah. Entah itu kajian besar ataupun kajian kecil, keliling kampung, daurah dan seterusnya, paling lama 30 menit. Beliau selalu mengatakan, kepala ini bagaikan gelas ya. Kepala ini bagaikan gelas yang diisi oleh air. Semakin lama kita tuangkan air, semakin banyak yang buang ya. Semakin banyak yang disampaikan, semakin banyak yang hilang ya. Mungkin tafsiran ayat yang ke-8 antum masih ingat, tapi saya tidak yakin. Mudah-mudahan ya antum masih ingat tafsiran ayat yang pertama. Jadi beliau selalu menyampaikan paling lama 30 menit. Makanya subhanallah, beliau sudah meninggal bertahun-tahun, tapi sampai sekarang orang-orang Lombok masih mengingat ucapan-ucapan beliau. Sampai sekarang kalau ngisi kajian, ustadz-ustadz ngisi kajian selalu merujuk ucapan beliau, diingat. Padahal zaman dahulu rekaman jarang di zaman beliau. Pas saya masih SD, rekaman jarang. Tapi sampai saat ini kalau ada ustadz ngisi kajian, berkata ustadz kita dahulu Allah yarham Tuan Guru Haji Husni, selalu diingat. Kenapa? Karena sedikit ya, tidak banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.